Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu 24 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema bagaimana wanita muslimah di rumahnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Akhawatil muslimat al-karimat, afanillah wa iyyakun, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang khusus bagi para perempuan, dan sudah seyogianya seorang wanita muslimah atau kaum muslimat, para wanita-wanita muslimah, untuk meminta waktu kepada para ahli agama agar bisa menimba ilmu agama, agar bisa menimba ilmu agama. Karena
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menimba ilmu agama dan minta disediakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa duduk menimba ilmu agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghalabna 'alaika ar-rijal." Wahai Rasulullah, kami dikalahkan oleh para lelaki. Kami dikalahkan oleh para lelaki dalam duduk menimba ilmu bersama engkau. Maka jadikanlah sebagian waktumu untuk kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada para perempuan tersebut agar bisa menimba ilmu agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ibu-ibu saudari-saudari muslimah kerjakan di sore hari ini dalam keadaan cuaca yang penuh dengan berkah, basah karena hujan, tetapi ibu-ibu tetap bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah mencontoh kebiasaan para sahabiyat, wanita-wanita, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga ibu-ibu juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana wanita muslimah di rumahnya. Tema ini erat kaitannya dengan ibadah. Ya, kalau kita belajar dalam literasi pembelajaran agama Islam, maka ada pembelajaran yang berkaitan dengan akidah, ada pembelajaran yang berkaitan dengan ibadah, ada pembelajaran yang berkaitan dengan muamalah, ada pembelajaran berkaitan dengan adab dan akhlak. Nah, tema kita ini erat kaitannya dengan ibadah seorang muslimah di dalam rumahnya. Apa saja ibadah-ibadah yang dapat dikerjakan oleh seorang wanita muslimah di dalam rumahnya, yang dengannya dia mendapatkan ridha, kemudian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, afanillah wa iyyakum, yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya masuk, saya ingin menegaskan beberapa poin. Poin yang pertama adalah bahwa seorang wanita muslimah tidak akan bahagia di dunia dan di akhiratnya kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendahuluan penting
Karena apa yang akan kita bicarakan nanti, bagaimana sikap seorang wanita muslimah di rumahnya erat kaitan dengan ibadah. Maka saya wajib untuk memberikan pendahuluan. Pendahuluannya adalah bahwa seorang wanita muslimah dan bahkan seluruh manusia, laki-laki ataupun perempuannya, tidak akan bahagia kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah An-Nahl ayat 97. Yang artinya man di sini siapa saja, ismul mausul, dan setiap kata sambung menunjukkan kepada keumuman. Makanya sering diterjemahkan dengan siapa. Maksudnya siapa saja yang mengerjakan amal saleh. Ya, di sini amal saleh yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, dalam keadaan ia beriman. Iman di sini hasilnya adalah tauhid. Maka apa yang akan dia dapatkan? Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, perhatikan baik-baik, beliau menafsiri ayat ini, An-Nahl ayat 97, bi an yuhyiyahu Allah hayatan thayyibatan fid dunya wa an yajziyahu bi ahsan ma 'amilahu fid daril akhirah. Yaitu Allah akan menghibur kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik di dunia. Ingin bahagia, sehat badan, dapat suami yang saleh, anak-anak yang qurratu a'in, sejuk dipandang mata, hidup nyaman, tenang hati. Syarat utamanya adalah ibadah. Syarat utamanya adalah ibadah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Kemudian lihat penafsiran yang menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, wal hayatut thayyibah tashmalu wujuhar rahah min ayyi jihatin kanat. Dan kehidupan yang baik yang dimaksud di dalam ayat ini mengandung seluruh sisi kenyamanan dalam hidup, dari sisi manapun, pada diri sendiri, pada suami, pada anak, ekonomi, tempat tinggal, ya, nyaman, pokoknya nyaman hidupnya jika wanita tersebut ahli ibadah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik bagi siapa yang beramal saleh adalah birrizqil halalil thayyib. Ingin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita, ingin diberi rezeki yang halal yang baik, jadilah ahli ibadah. Ya, dan ini pesan. Kalau ibu bawa pesan ini ke rumah, itu saja yang diingat, berarti saya sudah sukses dalam kajian ini. Ya, ingat baik-baik itu. Kalau ditanya nanti sampai di rumah oleh suami, ngaji nopo tadi di Masjid Al-Irsyad sama penceramahnya, maka
pesannya adalah ingin dapat hidup yang baik, rezeki halal yang baik, jadilah wanita muslimah yang ahli ibadah. Itu mawon pesannya. Kajian ini itu saja pesannya. Paham nggih? Paham? Paham? Paham nggih? Nggih, paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya paham. Baik. Kemudian lihat lagi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ini penyakit para muslimah, yaitu tidak mempunyai qanaah dalam hidup. Akhirnya sering mencaci, menghina, merendahkan suami karena tidak punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Perhatikan penafsiran qanaah disebutkan oleh para ulama. Qanaah itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah tarkut tasyawuf, tidak mencari-cari yang tidak ada. Satu. Yang kedua, as-sabru 'alal mawjud, bersabar dengan yang ada. 3. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, alhamdulillah berarti hadir, enggak tidur. Yang ketiga adalah memuji, bersyukur dengan yang ada. Itu qanaah. Perempuan jarang qanaah. Kenapa? Apa buktinya? Sering mencela pemberian suami, kurang berterima kasih kepada apa yang diberikan oleh suami. Nah, cara agar qanaah adalah jadi ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena kehidupan yang baik yang disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 97 tadi, Ali bin Abi Thalib menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirinya dengan al-qanaah. Ya, menafsirinya dengan al-qanaah. Dikasih suami sekian, merasa cukup. Al-istighna bil mawjud, ya, merasa cukup dengan yang ada. Kemudian yang kedua, tarkut tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Kemudian bersyukur dengan yang ada. Itulah penafsiran dari qanaah. Ingin qanaah sehingga tidak suka merendahkan pemberian suami, sehingga sering berterima kasih kepada suami, jadilah ahli ibadah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kehidupan yang baik juga ditafsiri oleh Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, yaitu beliau mengatakan ar-rizqul halal wal ibadah fid dunya al-amalu bit-ta'ah wal insyirahu biha. Nah, ini perhatikan. Termasuk kehidupan yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 97 tadi, bagi siapa yang ahli ibadah, maksudnya adalah diberikan rezeki yang halal, senang beribadah, lezat beribadah. Coba sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Ini HP, lebih lama mana kita memegang HP daripada memegang mushaf Al-Quran? Kenapa kadang ada satu waktu kita ingin baca Quran tapi 1 ayat, 2 ayat langsung merasa berat, ngantuk.
Sedangkan kalau main HP tidak ngantuk, karena tidak lezat beribadah. Nah, kelezatan beribadah, kelezatan berdiri yang lama di dalam sholat, kelezatan membaca Al-Quran, itulah kehidupan yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya, kelezatan duduk di majelis ilmu, kelezatan menghafal Al-Quran meski sudah berumur 30, 40, 50. Kenapa bisa seperti itu? Karena diberikan kehidupan yang baik. Kapan orang mendapatkan kehidupan yang baik? Ketika dia menjadi ahli ibadah. Baik. Oleh karena itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka perhatikan ibadah-ibadah berikut agar kita bisa melaksanakan sehingga mendapatkan kehidupan yang baik. Gitu ya. Jadi cara berpikir dari kajian ini adalah ustadznya ingin menyebutkan berbagai macam ibadah yang dikerjakan oleh perempuan di rumahnya. Dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, maka nanti perempuan akan mendapatkan kehidupan yang baik, rezeki halal, kesehatan, ketenangan hati, keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu jangan dikira sering bertengkar dengan suami itu tidak ada urusannya dengan ibadah. Jangan. Coba perhatikan. Saya beri contoh ya. Ini satu contoh saja. Nanti kita akan kupas sama-sama yang lebih banyak lagi. Satu contoh misalnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, Ibnu Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari, maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari. Apa yang dimaksud dengan salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, huma indi raka'atal fajri wa faridatuha. Menurutku 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Makanya keluarga yang tidak salat subuh, kesiangan subuhnya pasti suka muring-muring. Suaminya muring-muring, istrinya muring-muring, anaknya susah diatur, suaminya malas-malesan, marah-marah. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nama ahadukum qidus syaitan afiyati ra'si ahadikum idza huwa nam." Yang artinya syaitan mengikat di kepala salah seorang di antara kalian jika dia tidur thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Jadi disihir oleh syaitan setiap kali kita tidur dengan 3 ikatan, 3 buhul. Yadribu kulla uqdatin alaik lailun tawil. Kemudian syaitan ini membaca jampi-jampi, wahai fulan, malam panjang, tidur aja. Ikatan yang kedua juga begitu, malam panjang, tidur aja. Ikatan ketiga juga begitu, malam panjang, tidur aja. Farqud fa in istayqadha fa dzakarallah. Lalu kalau dia bangun,
dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in halat 'uqdah, ikatan yang kedua terlepas. Fa in tawaddaa in halat 'uqdah, kalau habis dia langsung wudu, lepas ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat 'uqdah, kalau setelah selesai wudu dia salat subuh dan beliau subuh, maka akan terlepas ikatan ketiga. Sihir yang ketiga dari syaitan terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka pagi hari itu dia penuh dengan kesemangatan, jiwanya penuh dengan kebaikan, harinya penuh dengan senyum, kepada suaminya dia senyum, nyaman hatinya, tenang perasaannya. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan, kalau tidak demikian subuhnya terlambat, ya, kemudian suaminya tidak sholat berjamaah, maka akhirnya dirinya buruk, malas-malasan, ya, sering marah-marah dengan antara suami istri. Jadi jangan dianggap sering marah-marah pagi-pagi antara suami istri itu gara-gara memang si suami sedang kesal, si istri memang keras sifatnya. Bukan, karena maksiat, karena tidak menjadi ahli ibadah. Nah, ini hadis bukti nyata bahwa ibadah syarat utama mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Ingin sakinah, mawaddah, rahmah, ingin nyaman, bahagia dengan pasangan, mudah mendidik anak, jadilah ibu muslimah yang ahli ibadah, ya, yang ahli ibadah. Nanti saya akan sebutkan ibadah-ibadahnya secara khusus. Saya hanya ingin sekali lagi menekankan dan memastikan, ya, bahwa ibadah mendatangkan kenyamanan hidup, mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Ada sebagian pasangan suami istri sering marah-marah dalam hal yang remeh-temeh. Si suami sering mengancam, awas kalau seandainya nganga, maksudnya mulutnya terbuka, saya cerai kamu. Kok bisa saya itu? Gimana ceritanya? Kemudian si istri sering si istri sering manas-manasi, misuh-misuhi suami. Ayo, kalau berani ceraikan saya, ceraikan saya. Nanti dicerai, nangis, mewek, habis-habisan. Nah, ini bukan karena memang ada masalah, tapi maksiatnya membuat keluarganya panas. Hati-hati tuh, ya. Dan saya sering katakan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini sedikit menyimpang dari tema kita, tema ibadah, kepada tema muamalah, hubungan suami istri. Kalau ada suami dan istri suka marah-marah, maka perhatikan ayat ini baik-baik. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan bagi kalian, wahai para lelaki, dari jenis kalian. Lihat, garis bawahi kata-kata jenis itu. Dari jenis kalian, pasangan istri. Dari jenis kalian, pasangan istri. Untuk apa? Supaya kalian merasa tenang, nyaman. Ya, coba perhatikan penafsiran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir
pada ayat ini. Saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik nih, agar suami istri tidak sering marah-marah di antara mereka berdua. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walau annallaha ja'ala bani adama kullahum dzukuran. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan Adam seluruhnya laki-laki. Jadi ada Adam, ada Hawa alaihissalam menikah, kemudian keluar semuanya laki-laki. Kalau seandainya seperti itu, wa ja'ala azwajahum min ghairi jinsihim imma min jannin aw hayawanin, dan Allah menjadikan perempuannya dari selain manusia, baik itu dari hewan atau dari jin, lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak akan terjadi suka menyukai, cinta mencintai. Susah ya, secantik-cantiknya monyet ya, susah untuk dicintai oleh manusia. Sebagaimana seorang lelaki manusia mencintai perempuan manusia. Secantik-cantiknya genderuwo, kuntil anak, itu tidak akan bisa dicintai sebagaimana seorang lelaki mencintai perempuan dari manusia. Makanya mulane, kalau seandainya ada suami dan istri sering marah-marah, ya, saya khawatir jangan-jangan salah satu dari mereka napa Bu? Monyet atau genderuwo, kuntil anak, si manis jembatan Ancol. Nih Bu, mulai hari ini jangan sering marah-marah dengan pasangan. Kenapa? Karena pesan Ustadz Ahmad, kalau sering marah-marah, maka mungkin salah satunya adalah hewan atau nama Bu? Atau jin. Itu cek saja, silahkan cek di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ya. Nah, ini ibu-ibu. Jadi kembali ke permasalahan tadi. Anak yang sulit diatur, suami yang sering marah-marah, istri yang suka membangkang, tidak suka dinasihati oleh suami, itu bukan karena memang sifatnya demikian, tidak, tetapi itu karena panas maksiat, tidak suka ibadah, ya, tidak suka ibadah. Baik, sekarang waktu saya tinggal 25 menit. Saya akan sebutkan beberapa ibadah khusus wanita muslimah. Itu tadi mukaddimah ya. Itu pendahuluan, bukan tema kajian. Ya. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ibadah yang agung yang semestinya seorang wanita muslimah mengerjakannya selama dia di dalam rumahnya. Apa itu? Dan ingat Bu, ibadah bukan hanya ibadah praktis. Ibadah yang saya maksud adalah al-khudu' wal-inqiyad ma'al hubbi wat ta'zim. Itu pengertian ibadah. Tunduk, patuh kepada Allah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah. Jadi yang ibu pikirkan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, bukan, tetapi ibadah secara umum, yaitu ketundukan, kepatuhan
kepada Allah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, jenisnya apa? Satu, ini ibadah yang sangat agung bagi seorang wanita muslimah, yaitu mencari ridha suami. Nah, ibu, saudari-saudari muslimah, tugas jenengan cari ridha suami. Bahkan saya bisa pastikan, salat sunnahmu kalah dengan engkau mendapat keridhaan dari suami. Ya, salat sunnah kalah jika mendapatkan keridhaan dari suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha suami. Rasul, apa dalilnya? Perhatikan. Dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan yang merupakan bibi dari Husain ibn Muhsin. Husain ibn Muhsin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sang bibi tersebut, sang perempuan ini, "Dzatu ba'lin," wahai kamu perempuan, engkau memiliki suami atau tidak? Kemudian sang perempuan tersebut menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mempunyai suami. Kemudian lihat ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu wahai perempuan terhadap suamimu? Kemudian perempuan itu menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan keperluan suamiku sekecil apapun, kecuali yang aku tidak sanggup lagi untuk mengurusnya. Illa ma'ajaztu anhu. Aku selalu perhatikan keperluannya. Dan ingat bu, laki-laki itu suka dimanja. Ibu akan sukses menjadi istri yang tercinta bagi suami apabila ibu tahu yang detil-detil dari suami. Yang kaos kaki yang ada tulisannya di atas yang punya saya di mana. Suami paling tidak suka dengan jawaban istri, "Mbok, boleh dewe." Itu paling gak suka. Tapi suami paling suka, "Sebentar." Ya, kemudian dia cari dan dapat. Apalagi kalau suami sudah nyari kemudian dia nggak dapat, istrinya dapat, itu pasti tambah sayang dengan istrinya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Illa ma'ajaztu anhu. Inilah ibadah yang agung. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut. Lihat sabda yang kedua. "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Wahai sang bibi, wahai si perempuan, perhatikan. Lihat bu, perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah ini ibu-ibu, ibadah yang agung dimiliki oleh seorang perempuan di rumahnya, terutama di rumah, adalah bagaimana dia bisa mengais ridha suami. Ketika saya ceramah seperti ini, ibu jangan antipati. "Ustadz, saya mau sih cari ridha suami, tapi suaminya tidak bisa memenuhi keperluan saya, Ustadz."
Jangan. Maka akan mental nantinya. Pokoknya sekarang tugas ibu menerima nasihat. Panas telinga, sak dadanya, ya terima dulu. Daripada nanti nasihatnya masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Karena kebanyakan kalau kajian seperti ini, seorang perempuan langsung membela dirinya. Saya sih mau Ustaz nyari ridho suami, tapi suaminya nggak nafkahin saya. Saya sih mau Ustaz nyari ridho suami, tapi suaminya tidak memperhatikan saya. Maunya main game sampai jam 2 malam. Maka jangan pikirkan, cara berpikirnya jangan seperti itu. Nanti tidak masuk dalam kolbu, susah, mental nantinya. Makanya pertanyaan pun nanti jangan seperti itu, Bu. Iya. Kalau ingin ini laki-laki, sekarang di hadapan saya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, maka terima saja nasihat. Sesak ada karena marah nasihat biasa aja. Yang karena ini pengalaman, ya pengalaman gini Bu, kajian dengan judul istri durhaka, tanda istri durhaka. Itu sekian ibu-ibu langsung WA saya, Ustadz, kapan judul tanda suami zalim? Nah, kan susah untuk diterima, ya. Jadi jangan main balas dendam. Tetapi untuk saat sore ini sudah pokoknya terima saja nasihatnya, ya. Lihat Rasulullah SAW bersabda tadi, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Wallahi ibu, perhatikan baik-baik. Ketika seorang perempuan muslimah meninggal duluan daripada suaminya, kemudian sang suami di atas kuburan istrinya mengatakan, di samping kuburan istrinya mengatakan, "Ya Allah, saya bersaksi, saya ridho atasmu. Wallahi itu surga bagi engkau, wahai saudari muslimah." Kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, "Aina anti minhu." Perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Begitulah seorang wanita muslimah. Ya, ini ibadah yang paling agung, Ibu, mencari ridha suami. Ya. Mencari ridha suami. Coba perhatikan sekarang, saya akan bacakan beberapa dalil. Ya, di antara mencari ridha suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat ya, hadis yang saya sebutkan ini dalil bahwa mencari ridha suami itu adalah ibadah agung bagi seorang wanita muslimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Dan sumpah disebutkan untuk menekankan pembicaraan setelah sumpah, karena penting. Makanya beliau bersumpah. Maka perhatikan, tidaklah seorang wanita menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Puasamu, sholat sunnahmu, wahai wanita muslimah, tidak manfaat sampai suamimu ridha terhadapmu, sampai selesai menunaikan tugasmu mengurus suamimu. Kemudian beliau mencontohkan, perhatikan contohnya. Ini contohnya menarik. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab
lam tamna'hu nafsuha. Kalau seandainya seorang suami meminta agar istrinya melayaninya, sedangkan istrinya di atas qatab, nanti saya artikan, sang istri tidak menolaknya. Ya, contoh, suami ingin dilayani di atas ranjang, istri ingin puasa sunnah, maka tidak manfaat puasa sunnahnya jika tanpa izin suami. Istri ingin menimba ilmu agama, hadir ke majelis ilmu. Dan ini lagi rame di mana-mana bahwa seorang perempuan yang sudah menikah, dia berhijrah, mulai dia kenal pengajian-pengajian, akhirnya kebanyakan pengajian suaminya dilupakan. Salah, tidak manfaat pengajiannya jika dia tidak mengurus suaminya. Pengajiannya dilupakan, suaminya dilupakan, tidak manfaat. Lihat tadi, demi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tangannya, dia menunaikan hak suaminya. Jika suaminya memintanya untuk dilayani dan dia di atas qatab, disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits, al-qatabu lil jamali kal ikafi li ghairi. Qatab adalah tempat duduk seorang wanita muslimah di atas onta. Wa ma'nahu al-hathu lahunna ala mutawa'ati azwajihinna wa annahu la yas'uhunna al-imtina' fi hadhihi al-hal fa kaifa bi ghairiha. Maknanya begini Bu, mudahnya. Suami ini kadang-kadang dia imajinasinya tinggi Bu. Misalkan sang suami melihat istrinya di atas onta, mulai dia berpikir, nih kalau di atas onta menarik nih, hubungan di atas onta menarik nih, maka wajib taat, tidak boleh tidak taat. Kalau di atas onta saja sang suami mau, maka lebih lagi kalau seandainya di dalam kamar, wajib taat. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, inna nisa'al Arab kunna idza aradna al-wiladah jalasna ala qatab. Disebutkan di dalam kitab Hasyiat As-Sindi ala Ibn Majah. Wanita Arab kalau ingin melahirkan anak, maka dia duduk di atas kursi, entah bentuknya bagaimana kursi. Wa yuqal innahu ashalu li khurujil walad. Dikatakan kalau si perempuan itu duduk, maka itu akan memudahkan dia untuk melahirkan anak. Fa arada tilkal halah. Maka yang dimaksud adalah kalau seorang perempuan lagi ingin melahirkan, saya 2 kali menemani istri saat ingin melahirkan, dan ibu tahu bagaimana seorang wanita muslimah melahirkan atau para wanita melahirkan. Mungkin ketika sang istri lagi mangap begitu, ingin melahirkan, sang suami pingin, ini wajib dilayani. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk, wajib dilayani. Coba bayangkan ini. Itu demi mencari apa? Apa tadi Bu? Ridha suami. Makanya jangan sering-sering misuhi suami, muring-muring sama suami. Ya, surgamu atau nerakamu di tangan suamimu. Antipati
ada pemikiran di dalam hati para perempuan. Pokoknya kajian bisa sehatnya nanti bias kan baru poin ibadahnya. Pertanyaan, baik ibu, itulah yang harus dilakukan. Muslimah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kul mar'ata antasda li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintah sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi. Maka kalau kita perhatikan ibu, tidak ada ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat selain sholat. Gerakan sholat yang paling agung selain. Dan siapa yang sujud kepada selain Allah, berarti dia musyrik akbar, mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Akan tetapi jika sang suami, ya, karena sang suami saking besarnya haknya, maka sang istri jika diperbolehkan sujud kepada suaminya, maka carilah ridha suami. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hadis disebutkan dalam banyak kitab, di antaranya riwayat Imam Tirmidzi, kemudian juga riwayat Imam Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan yang lain-lain. Jadi carilah ridha suami, itu ibadah sang istri kepada Allah, mencari ridha suami. Bahkan perlu sang istri mengatakan, "Mas, jenengan ridha enggak sama kulo? Jenengan ridha tidak sama saya? Ustadz, nanti kalau suami dibegitukan dia semena-mena." Insya Allah tidak, ibu. Ya, insya Allah tidak. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kedua yang semestinya seorang wanita muslimah melakukannya di rumahnya, yaitu menjadi ahli ketaatan, ahli sholat, ahli zikir, ya, ahli ketaatan, ahli salat dan ahli zikir. Ini ibadah yang agung yang semestinya seorang wanita muslimah di rumahnya dia berprestasi dalam hal ini. Berprestasi dalam hal ini. Ahli salat, salat wajib, salat sunnah. Ahli zikir, baca Quran, khatam setiap bulan, ya, berzikir pagi, sore, terutama juga zikir sebelum tidur, tidak pernah lepas darinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Apa dalilnya? Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Sebelum saya artikan surat Ali Imran ayat 43, saya ingin menceritakan dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'il alamina arba'un." Wanita paling terbaik sepanjang masa sealam semesta 4. Yang pertama dan paling utama Maryam binti Imran.
Kenapa Maryam bintu Imran wanita terbaik sepanjang masa alam semesta? Jawabannya karena surat Ali Imran ayat 43. Beliau adalah ahli ibadah. Wahai Maryam, taatlah kepada Allah, uqnuti. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan tidaklah kunut dikenal kecuali tulul qiya'at fi khusyuk, yaitu ahli ketaatan dengan penuh ketundukan. Ya, al-qunut fil Quran artinya adalah ahli ketaatan dengan penuh ketundukan. Di dalam Imam Nukathir, qunut fahuwa ta'ah. Setiap huruf dalam Al-Quran yang qunut maka ta'ah. Raqi'atan sajidatan wa qa'idatan nazala al-ma'ul asfar fi qadamaiha. Yang artinya Maryam berdiri di dalam mihrabnya, tempat ibadahnya. Maka ibu minta kepada suami, sediakan mas saya tempat ibadah khusus. Ya, semakin tersembunyi semakin afdal. Beliau ruku, sujud dan berdiri tersebut. Salat berdiri dan ruku. Ini ibu-ibu. Bin Abi Tafsir mengatakan, sujud, saking lamanya sujud, berkuning dari kedua matanya. Nah, ibu, mari berprestasi sama-sama di dalam rumah menjadi salat, li zikir, sampai berdagang. Itu celah. Itu melalaikannya dari ketaatan. Maka perhatikan, jadilah ahli ibadah, ketaatan, baca Quran, hafal Quran. Jangan masuk ke dalam surat Ar-Rum ayat 7 saya katakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya mereka mengetahui perkara-perkara dunia, tahu bagaimana salon yang paling baik se-Kebumen, tahu bagaimana tas-tas branded, tahu bagaimana perhiasan-perhiasan yang bagus, tahu bagaimana mengurus badan, tetapi wahum 'anil akhirati ghafilun, ghafilun. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Perhatikan penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Perhatikan baik-baik.
Wallahi, demi Allah, kata Hasan al-Basri, ini juga sumpah, berarti yang akan disampaikan penting. La balagha min ahadihim bidunyahu annahu yaqlibu dirhama ala dhufri fa yukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalliya. Demi Allah, sungguh sampai kepada salah seorang dari mereka, saking pintarnya perkara dunia, dia mengetahui kalau seandainya ada emas diletakkan di atas kukunya, dia tahu berapa beratnya. Tanpa ditimbang, tahu berapa beratnya. Tetapi dia tidak paham bagaimana ilmu sholat, bacaan Al-Quran tidak lancar. Bu, yang namanya lancar, ya, itu kalau membaca Al-Quran seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu lancar, Bu. 1 juz setengah jam. Nah, itu lancar. Ya. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan sampai menjadi wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang. Salah satu penafsirannya adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui tentang kehidupan dunia, berpakaian, tahu perkara pakaian, tas branded, perhiasan, tahu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Maka berprestasilah dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari amal ibadah yang ini udah lewat jam 17 lewat 10. Ya, saya sebutkan pesan singkat saja. Amal ibadah yang sangat luar biasa juga bagi seorang wanita muslimah adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan suami dan anak-anak. Saling tolong menolong, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menolong suami, ya, terutama menolong suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul mali nattakhidhuhu khairan. Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik kita ambil? Beliau mengatakan, lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala dini, yang artinya istri yang baik, yang beriman, yang menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ibu-ibu, ya, saling tolong menolong membangunkan sholat wajib, terutama subuh. Saling tolong menolong membangunkan sholat tahajud. Saling tolong menolong dalam qiyamul lail. Saling tolong menolong dalam menghafal Quran. Saling tolong menolong di dalam berbakti kepada orang tua, menyambung hubungan rahim. Ini termasuk daripada hal yang merupakan amal ibadah bagi seorang wanita muslimah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membagi malamnya menjadi 3. Yang pertama, beliau sholat malam sepertiga malam pertama, kemudian digantikan oleh istrinya sepertiga malam kedua, kemudian digantikan oleh pembantunya sepertiga malam ketiga. Nah, tolong menolong di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 itu poin, Bu, amal ibadah. Kita ulang, Bu. Ibadah yang pertama apa? Mencari ridha suami. Ibadah yang kedua apa? Menjadi ahli ibadah di dalam rumah, mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran, ya, terutama hafalan, Bu, hafalan. Saya sering mengatakan ini hafalan Al-Quran. Orang tidak perlu masuk pesantren, dia insya Allah
17 tahun setengah, insya Allah dia hafal Quran. Kalau dia rutin 1 hari 1 ayat menghafal. Kalau ibu sekarang umurnya 20, maka insya Allah sebelum umur 40 selesai. Ya. Kalau umurnya 30, kalau 1 hari 1 ayat menghafal, insya Allah sebelum 50 selesai. Dan seterusnya. Dan 1 hari 1 ayat insya Allah mudah, Bu. Nun. Nah, 1 hari 1 ayat. Ya, Qaf. Nah, itu 1 hari 1 ayat. Kemudian amalan yang ketiga apa, Bu? Dengan suami ingin bakti kepada ibunya, jangan dimarah-marahin, jangan dilarang-larang. Wallahu a'lam. Baik, saya masuk kepada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema, saya tidak akan jawab ya. Marah-marahnya biasanya bukan pada suami tapi pada anak. Apakah itu termasuk karena kurang ibadah? Jawabannya ya. Semua yang membuat hati kesal akibat maksiat. Itu Bu, itu konsepnya. Semua yang membuat tidak tenang, tidak bahagia, penyebabnya adalah maksiat. Nah, saya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah. Saya merasa saya lebih bersemangat dalam beribadah ketika berada di luar, di tempat kerja. Ketika di rumah saya merasa malas ketika beribadah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah itu pertanda banyak jin di rumah saya? Nek, banyak jin atau tidak saya boten ngertos, Bu. Ya, karena perkara jin banyak atau itu perkara gaib. Yang jelas seorang perempuan wanita muslimah semestinya menjadi ahli ibadah di dalam rumahnya. Ya, di dalam rumahnya. Bahkan Ibu, nih terutama bagi yang suka keluar rumah ya, bekerja. Saya tidak melarang untuk bekerja di luar rumah bagi para perempuan, tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Kewajibanmu adalah mengurus suami dan anak-anak. Itu lebih afdal daripada bekerja di luar rumah. Bahkan saya punya pengalaman, ada kawan di daerah alhamdulillah diluaskan rezekinya. Kemudian dia mempunyai istri yang bekerja di luar rumah. Kemudian diminta oleh suaminya agar kemudian sang istri atas gajinya, urusannya gaji dari sekarang angka 1,3 miliar. Kayaknya kira-kira Ibu tebak berhenti nggak bekerja dia? Hah? Enggak. Kenapa? Karena memang tujuan perempuan bekerja bukan hanya mencari gaji, tapi suka keluar rumah. Nek boten keluar rumah gatal kakinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna. Diam kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Bu, para wanita salaf terdahulu diceritakan mereka hanya 3 kali keluar rumah. Yang pertama, ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, dia pindah rumah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. 1. Yang kedua, ketika pergi berhaji atau berumroh bersama suaminya. 2. Yang ketiga, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Nah ini Ibu, nah ini prestasi juga. Coba prestasi, jangan sering keluar rumah. Apalagi kalau sudah bekerja, bekerjanya bercampur laki-laki perempuan, sangat rentan. Kenapa Bu? Bekerjanya bercampur laki-laki perempuan, sangat rentan nopo? Selingkuh. Ini masalah talak.
Nanti saya jawab kalau ada waktu ya. Ini karena penting, karena banyak penggerebakan oleh suami atau oleh istri ternyata sudah ditalak. Ini karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan. Bagaimana kalau rumah tangga sering marah-marah karena suami ketahuan lihat video tidak baik di HP suaminya, padahal istri sudah sering menasihati dan suami sudah mengenal sunnah. Inilah pertanyaan yang saya bilang tadi. Ya, Bu, terima saja nasihatnya, cari ridho suami. Masalah suami melihat video yang haram, itu nanti saya akan ceramahi suamimu. Hah? Ngertos boten, Bu? Ngertos nggih. Karena kalau saya jawab pertanyaan tadi, ceramah saya akan bias. Ibunya susah menerima ceramahnya. Ya. Pokoknya cari ridho suami. Ustaz, suami suka main game sampai jam 3 pagi. Gimana saya mau mencari ridhonya? Cari ridho suami. Masalah suami main game nanti berhadapan dengan saya ceramahi suaminya. Ngoten nggih? Nggih. Bagaimana cara bersabar menghadapi keluarga? Apa tips menjadi keluarga yang sakinah? Bagaimana menjadikan anak patuh terhadap ibu? Maka jawabannya satu kajian full saya tadi, tonton kembali. Itu tipsnya. Ya, itu tipsnya, tonton kembali. Yang pertama apa tadi, Bu? Cari ridho suami. Yang kedua apa? Jadi ahli ibadah. Yang ketiga apa? Tolong menolong dalam ketakwaan. Itu tips agar anak soleh soleha. Tips agar keluarga sakinah mawaddah rahmah. Begitu tipsnya. Ya, wallahu alam. Bagaimana hukum istri yang tidak melayani dan menjalankan kewajiban dengan baik, sedangkan keadaan si suami tidak sempurna, akalnya tidak pandai, dan si istri lebih mendengarkan ibunya? Apakah salah jika pihak menyarankan untuk berpisah, sedangkan keluarga laki-laki sudah sering kali menasihati si istri? Ini pertanyaan dari ibu-ibu apa dari laki-laki ini? Ha, Bu? Ha, ibu tebak, pertanyaannya dari ibu-ibu apa laki-laki ini? Sepertinya tidak perlu dijawab ya. Nanti saya jawab. Mencari ridho suami adalah ibadah yang agung bagi muslimah. Bagaimana jika tidak ada suami atau janda? Nikah jangan lambat. Ini banyak nih depan saya nih. Maka Subhanahu wa ta'ala, kalaupun dipoligami maka harus apa, Bu? Istri pertama harus mengetahui. Kalau tidak, nanti para janda menjadi korban bagi laki-laki yang cuma modal pemberani sesaat.
Ini saya pesan ya, ini karena banyak kejadian dan kita sebagai pendakwah sering ditanyakan masalah ini. Ternyata ada jenis laki-laki begini Bu, ya, yaitu dia menikahi janda, dipoligami. Istri pertamanya tidak tahu, kemudian sebulan aman, 2 bulan aman, 3 bulan istri pertama tahu. Kemudian istri pertama ngancam, kamu pilih saya atau dia? Maka kemudian sang suami memilih istri pertama. Kemudian istri yang kedua yang janda tadi dinikahi tadi ditinggal begitu saja. Akhirnya mereka menjadi korban. Maka saya nasihatkan, harus ada bukti istri pertama tahu. Dan jangan mau dikibuli oleh laki-laki Bu. Ya. Dan harus kalau bisa dicatat catatan sipil. Karena baik dia menjadi istri pertama atau kedua atau ketiga keempat, maka dia berhak atas harta suami kalau sang suami meninggal. Paham nggih Bu? Jandaisme paham? Hah? Para rondo paham? Paham. Baik, apakah keputusan seorang akhwat atau sebagai istri dan ibu untuk berhenti mengundurkan diri dari studi S3-nya untuk berkhidmat kepada suami dan full time sebagai ibu rumah tangga sudah tepat menurut syariat, mengingat jurusan S3 yang dipilih adalah jurusan publik di sebuah universitas politik di sebuah universitas negeri di Jogja yang ada ikhtilat. Jazakallahu khairan. Sebenarnya tidak ada larangan seorang wanita muslimah sekolah tinggi, tapi yang harus dia pikirkan jika dia sudah menikah, maka ada kewajiban lebih utama untuk dia kerjakan, mengurus suami dan anak. Apabila sekolahnya menelantarkan kewajibannya, maka ini dia berdosa, tidak manfaat sekolahnya. Ya, tidak ada larangan untuk seorang perempuan sekolah tinggi-tinggi, karena sahabiat, wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad SAW mereka pintar-pintar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh Imam Az-Zahabi afqahun nisa'i al-itlaq. Wanita paling tinggi ilmunya secara mutlak dari seluruh wanita muslimah di atas muka bumi ini. Tidak ada larangan, akan tetapi ada prioritas kewajiban. Ya, dan saya kira gini Bu, cara berpikir saya punya pesantren putri Bu, yang namanya Pesantren Intan Ilmu Putri. Ketika sebelum saya buka pesantren putri tersebut, saya duduk dengan orang-orang terdekat saya. Kemudian saya katakan, apa niatan kita untuk membuka pesantren putri? Salah satu niatannya adalah mencetak muslimah. Perhatikan bunyi, penting. Muslimah berakidah yang benar, beribadah yang sesuai dengan sunnah, terampil mengurus suami, sabar mendidik anak. 2 poin ini Bu, terampil mengurus suami dan sabar mendidik anak. Kadang-kadang tidak memerlukan sekolah sampai S3. Paham Bu ya? Apalagi Bu, kalau seandainya orientasi kita, anak-anak kita ingin masukkan ke dalam pesantren, maka anak kita bersama kita hanya umur 12 tahun saja, kelas 6 SD. Kelas SMP, SMA dia akan sibuk di pesantren, pulang ke rumah cuma sebulan, 2 pekan saja. Tidak perlu terlalu tinggi titel seorang ibu. Yang penting dia tahu cara bagaimana menservis perutnya suami dan kemaluan suami. Yang penting dia tahu persis bagaimana sabar mendidik anak. Bu, perhatikan baik-baik. Kadang seorang ibu harus mempunyai rasa cemburu dengan
guru TPA. Jangan mau satu huruf alif ba ta tha sampai ya. Guru pertamanya adalah guru TPA. Alangkah bangganya seorang wanita muslimah ketika ditanya anaknya, siapa guru Al-Quran pertamamu? Maka seorang anak menjawab, ibu saya. Maka setiap ayat bahkan huruf yang dibaca dari Al-Quran oleh anaknya, maka itu akan mengalir kepada guru pertamanya, yaitu siapa bu? Ibunya. Makanya saya tadi katakan, jadilah ahli ibadah di rumah. Ya, harus alim dalam minimal baca Quran. Harus alim, Bu. Minimal dalam baca Quran. Nah, ini wallahu a'lam. Saya sudah itu Ustadz, saya sudah 1 tahun lebih tidak dinafkahi batin oleh suami, tetapi nafkah lahir masih dikasih semampunya. Sikap apakah yang harus saya ambil? Karena saya juga selayaknya manusia yang lain memiliki syahwat. Kami tinggal serumah dan hampir tidak pernah marah. Ini cerita bohong. Gak percaya saya. Sinten sing tanglet. Bohong kali itu ibu. Kenapa kata-kata saya bohong itu? Itu shock terapi dari saya. Bu, jangan mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak pantas jadi suami. Jangankan 1 tahun, 1 pekan, 1 bulan tidak menggaulimu, itu perlu dipertanyakan. Mas, kamu laki atau borak? 1 tahun itu terlambat. Ya, ini masih nanya, Ustaz 1 tahun saya harus sikapnya bagaimana? Ibu layak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelezatan berjimat dengan seorang laki-laki. Tinggalkan laki-laki yang tidak mau menafkahi ibu. Secara lahir dan batin. Jangan sampai terlambat. Ini saya sering agak meninggi suara saya, karena perempuan sering di dalam posisi terzalimi. Betul apa botan? Ya, makanya jangan sampai mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak pantas untuk dijadikan suami. Jangan sampai nunggu lama bu. Suami yang tidak menafkahi lahir atau batin, suami yang tidak sholat, suami yang akhlak perangainya buruk. Jangan nunggu lama. Perkarakan, panggil orang tua dari suami, panggil orang tua dari istri. Perkarakan, ini anakmu pak. Suami saya ini begini-begini, perkarakan. Jangan dibiarkan, gak boleh dibiarkan. Ini saya sedang membela hak seorang perempuan. Bukan saya mengatakan tadi hanya shock terapi dari saya. Itu bohong mungkin. Karena semestinya tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Suami suka marah-marah terhadap istri, tidak boleh dibiarkan. Suami tidak menafkahi istri, tidak boleh dibiarkan. Maka jangan sampai terzalimi, jangan nunggu lama bu. Lalu Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Ngadu kepada orang tua. Panggil orang tua suami. Ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa datang keluarga suami dan datang keluarga istri kalau seandainya sang suami bermasalah. Dan ibu, perhatikan bu, ibu ini dalam posisi lemah, itu disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Fa innahunna awanun indakum. Kalian itu seperti tawanan. Kalian itu seperti tawanan. Lemah dia posisinya. Maka jangan sampai dibiarkan kelemahan tersebut. Yang termasuk jatuh talaknya seorang suami itu yang seperti apa saja ya Ustaz? Apakah harus jelas dengan ucapan saya talak kamu atau tidak? Jawabannya begini bu. Mentalak istri itu ada dengan ucapan yang jelas, ada dengan ucapan yang tidak jelas, ada dengan ucapan kiasan. Gitu ya. Itu cara mentalak istri. Yang pertama dengan jelas, saya cerai kamu, atau saya talak kamu. Nah, itu dengan jelas. Yang tidak jelas, saya kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Nah, ini perlu kejelasan nih. Maunya apa dikembalikan?
Mau nginep sebentar, masih statusnya sebagai istri atau tidak? Ya, atau yang tidak, atau dengan bahasa kiasan. Contoh, engkau seperti ibuku. Nah, itu juga maksudnya apa? Apakah memang dia ingin mentalak atau tidak? Jadi dua hal yang tidak jelas dan yang dengan bahasa kiasan harus diminta klarifikasi sang suami. Wallahu alam. Yang satu lagi, cukup Ustaz. Ya sudah selesai memang kajiannya. Baik, ini yang bisa disampaikan ibu-ibu. Paham ge? Saya ingin ulangi, bagaimana sikap seorang wanita muslimah di rumah? Yang pertama apa, Bu? Mencari ridha suami. Yang kedua apa, Bu? Menjadi ahli ibadah. Ya. Yang ketiga apa, Bu? Tolong menolong dalam kebaikan. Ini sebenarnya kalau kita bahas kajian pagi banyak contohnya, tetapi insya Allah yang disampaikan sudah bermanfaat, sudah cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.